Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Banyak Dimensi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Namaku Siti Maryam. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diari. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya karena telah mendukung channel ini. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik subscribe dan lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan tidak stay di sini saja. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Selamat mendengarkan. Pada tahun 1984, lahir seorang bayi laki-laki, Antonius, atau panggil saja Tony. Tony lahir dalam keluarga yang sederhana dan berkecukupan. Tony kecil selalu dimanja oleh ayah dan ibunya, menjadikan Tony anak yang sangat beruntung dibandingkan anak yang lain. Setelah 5 tahun berlalu, ayah Tony meninggal karena TBC dan ibunya yang harus merawatnya seorang diri. Sebut saja nama ibunya adalah Siti Maryam. Tahun 1989, Maryam berusaha mencari uang untuk mencukupi kebutuhannya dan anaknya. Apapun Maryam kerjakan demi mendapatkan uang. 1 tahun Maryam bekerja sebagai buruh. Dan suatu ketika ada seorang yang melamarnya, tetapi Maryam menolaknya karena Maryam tidak mau menganaktirikan Tony. Tidak hanya sekali 2 kali yang mencoba melamar Maryam, tetapi selalu ia tolak. Dengan sikap keras kepala Maryam, dia sering mendapat perlakuan yang tidak senonoh. Tetapi bukannya Maryam menolak, tetapi justru Maryam menerimanya dengan syarat dia mendapatkan bayaran yang memuaskan. Semakin lama, Maryam mulai meninggalkan pekerjaan lamanya dan terjun ke dunia malam. Dengan kecantikan Maryam, tidak sulit baginya mendapatkan pelanggan. Maryam mulai banyak mendapatkan uang dan mampu menyewa pengasuh untuk Tony. Suatu ketika, Maryam mengalami sakit yang membuat seluruh tubuhnya mengeluarkan benjolan-benjolan kecil yang membuatnya tidak menarik lagi. Tentu hal tersebut membuat pelanggan kabur. Menurut teman Maryam yang satu profesi dengannya, Maryam sengaja dibuat sakit oleh seseorang dan menyarankan untuk berobat ke dukun sakti kenalannya yang berada di Jawa Timur. Temannya ini sebut saja Dinar. Dia juga salah satu wanita yang memiliki banyak pelanggan, meskipun penampilannya jauh dibandingkan Maryam. Berkat bantuan dukun sakti yang Dinar sebutkan, ia mampu bersaing di dunia malam. Akhirnya Dinar bersedia mengantar Maryam ke tempat dukun tersebut di wilayah pelosok di Jawa Timur. Setelah sampai di tujuan, Maryam awalnya takut karena yang dia pikirkan, dukun pastilah orang yang sudah tua dan seram. Tetapi setelah bertemu dukun tersebut, Maryam sungguh terkejut. Dukun tersebut seorang wanita yang cantik, yang diperkirakan berumur 30-an tahun. "Ada keperluan apa kalian datang kemari, nak?" kata dukun tersebut yang bernama Nyi Sekar Arum. "Saya pernah kemari bertahun-tahun lalu, Nyi. Sekarang saya hanya ingin mengantar teman saya ini untuk berobat," jawab Dinar. "Siapa namamu, nak?" tanya dukun tersebut kepada Maryam. "Saya Maryam, Nyi," jawab Maryam ragu. "Apa yang membuatmu ragu, nak? Jangan lihat penampilanku. Percaya atau tidak, umurku sekarang mungkin 3 kali lipat dari umurmu," kata dukun tersebut. Maryam hanya bengong dan tentunya tidak percaya jika dukun tersebut lebih tua darinya. Saat itu Maryam berumur 27 tahun. Jika umur dukunnya 3 kali lipat,
umur Maryam. Dukun tersebut berumur kurang lebih dari 70 tahun. Tentunya Maryam terkejut dan sulit mempercayainya. Mar, apa yang dikatakan Nyi Sekar itu benar. Ketika aku pertama kali ke sini, aku berumur belasan tahun, dan beliau sama sekali tidak berubah meskipun sudah 10 tahun aku tidak bertemu, kata Dinar berbisik. Nyi, apa bisa Anda menyembuhkan penyakit saya ini? Dan saya juga tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Dinar teman saya ini, Nyi, kata Maryam. Itu mudah. Kamu tinggallah di sini malam ini, jawab dukun itu singkat. Dinar kemudian pergi meninggalkan Maryam. Malam itu Maryam disuruh mandi dengan bunga-bunga berbagai macam yang sudah dipersiapkan oleh Nyi Sekar Arum. Sambil memandikan Maryam, Nyi Sekar juga membacakan mantra yang tidak diketahui oleh Maryam. Pagi harinya keajaiban terjadi. Semua penyakit ada dalam tubuh Maryam hilang, dan dia juga tampak lebih segar dan kulitnya juga halus. Nyi, terima kasih. Saya benar-benar sembuh dan bahkan terasa bugar sekali. Apa saya sudah boleh pulang? Kata Maryam sumringah. Perlu diingat, Nak, jangan sampai kamu melanggar pantangannya, atau kamu akan menerima akibatnya. Kamu boleh pulang, jawab dukun tersebut. Maryam pun langsung pulang ke Jakarta. Berbulan-bulan berlalu, keuangan Maryam semakin membaik. Bahkan dia bisa membeli rumah sendiri. Sebelum Maryam sakit, sebetulnya orang tua Maryam mulai membuka hati dan ingin menerimanya. Namun karena perbuatannya yang membuat orang tuanya malu, Maryam benar-benar tidak lagi diakui lagi sebagai anak. Tahun demi tahun berlalu, Tony tumbuh jauh dari kasih sayang Maryam. Karena Tony berada di panti asuhan, Maryam seakan lupa bahwa dia telah memiliki anak. Tidak sekalipun Maryam menengok anaknya karena terbuai oleh indahnya dunia malam. Suatu ketika, Maryam kembali jatuh sakit. Badannya kurus kering dan dalam keadaan yang sakaratul maut. Penyebabnya adalah dikarenakan Maryam jatuh cinta kepada seseorang yang mengatakan rahasianya. Maryam orang yang tertutup dan tidak suka bergaul dengan warga sekitarnya. Berbulan-bulan berlalu. Di suatu pos kamling di kampung di mana Maryam tinggal, ada sekumpulan anak muda dan bapak-bapak sedang melakukan ronda. Sudah jam 2 nih, sana keliling. Siapa jatah keliling malam ini? Kata Pak Somad. Saya dan Juned, Pak Somad, kata Rojali. Ya sudah, kalian keliling sana, ambil jimpitan, perintah Pak Somad. Rojali dan Juned kemudian pergi untuk keliling kampung sambil mengambil jimpitan di tiap-tiap rumah warga. Di tengah perjalanan, mereka bertemu wanita cantik yang berjalan berseberangan dengan mereka. Neng, mau kemana, Neng? Tanya Juned. Wanita itu diam dan terus berjalan. Buset dah, sombong amat tuh cewek, kata Juned. Jun, kamu asal sapa saja. Kalau dia hantu bagaimana? Kata Rojali. Sembarangan aja kamu ngomong. Dia itu Teh Maryam, yang rumahnya gede, yang ada di sono tuh, jelas Juned. Ngapain malam-malam begini keluyuran, Jun? Tanya Rojali penasaran. Kata orang, Teh Maryam itu jablay, kata Juned berbisik sambil menengok Maryam yang ternyata sudah tidak ada. Buset, kemana tadi Teh Maryam? Cepat amat perginya, kata Juned lagi. Jun, kata siapa dia jablay? Tanya Rojali. Ya elah, kamu baru tahu. Kebanyakan orang di sini sudah pada tahu, Jal.
Jawab Junet sambil berlalu pergi. Setelah berkeliling kampung, giliran mereka mau mengambil jimpitan di rumah besar milik Maryam. Ini nih, rumah Teh Maryam. Tapi jimpitannya pasti selalu kosong, kata Junet. Bukannya dia kaya, kok pelit sih? Jawab Rojali. Bukan pelit, Jali. Tapi Teh Maryam biasanya langsung kasih uang ke bendahara RT untuk jimpitan selama 1 bulan. Jelas Junet. Bilang kek dari tadi, jawab Rojali kesal. Setelah melewati beberapa langkah dari rumah Maryam, mereka berdua tiba-tiba merinding setelah mencium bau melati yang sangat menyengat dan perlahan memudar. Jun, kamu bau melati tidak? Kata Rojali. Iya, tadi baunya menyengat tapi sekarang sudah tidak lagi, jawab Junet. Hihihi, tolong. Setan. Rojali dan Junet lari tunggang langgang, melihat sosok cantik dengan muka yang pucat pasi tepat di belakang mereka. Sudah cukup jauh mereka lari, kemudian mereka berhenti. Jali, ngapain kamu lari? Tadi itu Teh Maryam, kata Junet. Lah, kamu sendiri kenapa lari? Jawab Rojali. Kamu ngagetin, aku jadi panik lah, kata Junet lagi. Hihihi, tolong. Laki-laki terdengar rintihan minta tolong, disertai bau bunga melati. Saat itu mereka tidak bisa menggerakkan badan dan bersuara. Bahkan Junet sampai mengompol karena ketakutan. Saat itu Rojali dan Junet sangat ketakutan. Ternyata yang mereka lihat bukanlah Teh Maryam, tetapi sosok yang mengerikan. Kurus kering, dengan rambutnya yang memutih, serta bola matanya yang mau keluar. Setelah kejadian itu, semakin banyak yang mengalami gangguan oleh makhluk ini. Salah satunya adalah tukang bakso keliling. Ting, ting, suara khas penjual bakso. Bang, mau baksonya, kata seseorang perempuan di dalam rumah besar tersebut. Siap Neng, berapa? Tanya abang bakso. Bungkus saja semuanya, baksonya saja, tidak usah pakai yang lain, jawab wanita tersebut sambil menyodorkan uang 50.000 satu ikat. Mau diborong Neng? Alhamdulillah. Baiklah, akan saya bungkus semuanya. Tapi ini kebanyakan Neng. Sambil menerima uangnya, abang bakso itu berucap. Sisanya buat abang saja, cepat dibungkus. Peliharaan saya keburu lapar, kata wanita itu. Abang tukang bakso tersebut tidak pedulikan apa yang dikatakan wanita itu, dan buru-buru membungkus semua baksonya. Ini sudah Neng. Kemana Neng tadi ya? Neng sudah siap ini. Neng, udah siap ini. Sambil celingukan dan manggil wanita tersebut. Tidak ada jawaban. Kemudian abang bakso tersebut masuk ke rumah besar tersebut karena kebetulan tidak dikunci gerbangnya. Gelap bener nih rumah, sambil bergumam dia katakan. Tok tok. Baksonya sudah siap Neng, kata abang bakso sambil mengetuk pintu. Kreket. Pintu terbuka perlahan. Astagfirullahaladzim, setan. Abang tukang bakso lari terbirit-birit melihat yang membukakan pintu adalah sosok hitam berbulu seperti monyet. Dia lari meninggalkan gerobak baksonya. Kejadian tersebut semakin sering dirasakan oleh penduduk sekitar. Akhirnya warga dan tokoh ulama di kampung tersebut mendatangi rumah Maria pada waktu pagi hari. Pak RT, punten, apa rumah tersebut ada penghuninya?
kata Haji Sobri. Saya kurang tahu Pak Haji. Rumah ini milik Ibu Maryam. Meskipun orangnya memang tertutup dan kurang bersosialisasi, tapi Ibu Maryam ini baik, jawab Pak RT. Tok tok. Assalamualaikum. Pak RT mengetuk pintu rumah Maryam. Tidak ada jawaban hingga 3 kali pintu diketuk. Karena khawatir ada sesuatu yang mencurigakan, akhirnya warga mendobrak pintu tersebut. Brak! Setelah pintu terbuka, di dalam sangat berantakan, kotor sekali. Pak RT perintahkan beberapa orang untuk menyebar, mengecek tiap sudut ruangan, kamar, dapur, kamar mandi, dan tempat lainnya. Lalu sesaat kemudian, Pak RT, tolong kemari, ada mayat di sini, kata salah satu warga. Semua langsung berbondong-bondong menuju lantai 2, di mana mayat itu berada. Astagfirullah, kata beberapa orang yang melihat mayat tersebut. Di ranjang yang besar tergeletak mayat seorang perempuan yang sudah tinggal kulit dan tulang. Bau busuk sangat menyengat di hidung. Cepat panggil polisi, perintah Pak RT. Pak RT, ini mayat siapa? Apa Pak RT kenal? Kata Pak Haji Sobri sambil menutup hidungnya dengan sorbannya. Karena kondisinya seperti ini, saya tidak bisa mengenalinya Pak Haji. Kemungkinan mayat ini adalah Ibu Maryam, jelas Pak RT. Tidak lama kemudian, polisi datang bersama dengan petugas rumah sakit. Mayat tersebut dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Apakah ada tindak kekerasan atau memang murni meninggal dengan sendirinya? Sambil menunggu hasil pemeriksaan, Pak RT berinisiatif untuk mengadakan pengajian di rumah Maryam. Namun hal yang tak terduga terjadi. Karena rumah Maryam diberi garis polisi, warga hanya bisa melakukan pengajian di teras rumah yang lumayan besar. Sore itu, selepas Isya, warga sudah berkumpul dan hendak melaksanakan pengajian supaya arwah yang menunggu tersebut tenang. Baiklah, semuanya sudah berkumpul. Mari kita doakan semoga almarhum tenang, diampuni dosa-dosanya, kata Pak Haji Sobri. Amin. Pengajian pun dimulai dan berjalan dengan baik. Setelah kurang lebih 30 menit kegaduhan terjadi di dalam rumah Maryam. Brak, brak, prang. Allahu Akbar. Pengajian dihentikan sementara dan kegaduhan itu pun berhenti. Ketika pengajian dilanjutkan, di dalam rumah kembali gaduh dan bahkan terdengar jelas erangan hewan buas. Pak Haji, bagaimana ini? Kata Pak RT. Begini saja, sementara pengajian kita hentikan dulu. Mari kita pulang saja, jawab Haji Sobri. Mereka pun akhirnya pulang. Dan beberapa hari kemudian hasil pemeriksaan keluar. Mayat sebelumnya ternyata adalah Siti Maryam yang diperkirakan meninggal beberapa bulan yang lalu tanpa mengetahui penyebabnya. Maryam dikebumikan di kampung di mana Maryam terakhir tinggal. Tidak ada sanak saudara maupun kerabat yang melayat. Dengan dikebumikannya jenazah Maryam, Pak Haji Sobri beranggapan bahwa arwah yang menyerupai almarhum Siti Maryam tidak akan mengganggu warga lagi. Namun ketakutan warga akan teror arwah gentayangan masih melekat di pikiran mereka. Dan rumah Maryam saat itu menjadi rumah yang dipercaya oleh warga sebagai tempat yang angker. Dan benar saja, anggapan yang disampaikan Haji Sobri ternyata meleset. Arwah gentayangan dengan sosok Siti Maryam masih sering mengganggu warga sekitar, bahkan lebih sering daripada sebelumnya. Saat itu telah 7 hari Maryam dikebumikan.
Ada sosok tukang becak melintas di suatu jalan besar di kawasan Tanjung Priok. Ada seorang wanita menghentikan abang becak tersebut. Malam itu sekitar pukul 10 malam. Seorang wanita menghentikan laju becaknya. "Maaf Neng, saya tidak narik becak lagi. Saya mau pulang ini," kata abang becak. "Tolong bang, anterin saya pulang. Nanti saya bayar lebih bang. Saya takut tidak ada transportasi lagi," kata wanita itu. "Waduh, gimana ya? Kok bisa Neng malam-malam begini di sini? Habis dari mana?" kata abang becak. "Lagi ada acara di rumah temen bang. Tadi diantar pulang, tapi motornya bannya bocor. Terus dia cari bengkel, tapi tidak kembali lagi. Sudah 1 jam lebih saya tunggu," jawab wanita itu. Mereka saling mengobrol sesaat. Wanita itu terus merayu untuk mengantarkannya pulang. Tahun itu memang kawasan di sana masihlah sepi, tidak seramai sekarang. Karena abang becak kesihan, akhirnya dia mengantarkan wanita itu. "Baiklah Neng, ayo saya antar pulang," kata abang becak. "Terima kasih bang," jawab wanita tersebut. Becaknya pun melaju meninggalkan tempat tersebut. "Maaf ya bang, jadi ngerepotin. Anak istri abang pasti sudah menunggu," kata wanita itu. "Saya masih bujangan Neng. Saya buru-buru pulang karena ngejar setoran. Ini juga becaknya nyewa Neng. Nama Neng siapa?" tutur abang becak. "Oh, maaf kalau begitu bang. Kirain ada anak istri. Nama saya Mariam." "Nama saya Mariam bang. Abang siapa?" Mariam perkenalkan diri. "Saya Junaidi Neng," jawab Junaidi. Sepanjang perjalanan mereka mengobrol, dan tidak terasa sudah sampai gang di daerah tempat tinggal Mariam. Mereka melewati pos ronda. Di sana ada beberapa pemuda yang main kartu remi. "Permisi bang, numpang lewat," kata Junaidi. "Mangga kang," kata salah satu pemuda. Mereka yang berada di pos ronda keheranan tukang becak itu bicara sendiri. "Di depan sana rumah saya bang," kata Mariam. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Mariam. "Wah, Neng orang kaya ya. Gede bener rumahnya," kata Junaidi. "Mau mampir bang," kata Mariam menawarkan. "Ah, tidak Neng, lain kali saja. Ini sudah malam," jawab Junaidi menolak. "Masuk saja dulu sebentar bang, tidak apa-apa," rayu Mariam. Junaidi akhirnya masuk rumah Mariam. Becaknya dia bawa masuk ke gerbang. Junaidi hanya bisa terkagum-kagum melihat rumah mewah yang bagaikan istana tersebut. "Tunggu sebentar ya bang, saya buatkan minum," kata Mariam. "Jangan Neng, jangan repot-repot," jawab Junaidi. "Ah, tidak merepotkan kok bang. Tunggu sebentar ya bang," balas Mariam. Junaidi duduk di sofa yang empuk berwarna merah. Sekeliling dia melihat ruangan berbagai hiasan menempel di dinding. Beberapa menit kemudian Mariam datang membawa segelas kopi. Mariam juga sudah ganti baju. "Silahkan diminum kopinya bang," kata Mariam. "Iya Neng." Junaidi merasa gugup, tidak berani memandang Mariam. Junaidi sungguh tidak menyangka bahwa Mariam berganti pakaian tidur yang tipis tanpa mengenakan pakaian dalam. Terlihat jelas bentuk tubuh Mariam dengan pakaian yang tipis dan samar-samar tersebut. Semakin Junaidi berusaha untuk tidak tergoda, Mariam justru semakin gila dan mendekati Junaidi. "Kenapa bang? Saya jelek ya?"
kata Maryam. Oh, tidak Neng, Neng cantik sekali, jawab Junaidi gugup. Terus kenapa abang tidak mau melihat Neng? Balas Maryam. Junaidi semakin gugup. Mau bagaimanapun, Junaidi adalah seorang laki-laki normal yang bahkan belum menikah. Godaan Maryam tidak lagi bisa dia tolak. Malam penuh hasrat pun mereka lakukan bersama. Pemuda yang berada di pos ronda akhirnya mensul tukang becak tersebut. Mereka yakin jika ada sesuatu yang janggal. Dan benar saja, tukang becak tadi ternyata berada di rumah Maryam, rumah yang sangat dihindari oleh warga sekitar. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong tukang becak tersebut. Kemudian para pemuda itu kembali ke pos ronda, menunggu yang lainnya datang. Tepat pukul 12 malam, orang-orang sudah berkumpul di pos ronda. Dan salah satu pemuda mengatakan apa yang mereka lihat sebelumnya. Pukul 1 pagi mereka berencana ingin mendatangi rumah Maryam ramai-ramai. Tetapi sebelum itu terjadi, tukang becak sebelumnya sudah keluar dan melewati pos. Permisi bang, kata tukang becak senyum-senyum. Salah satu pemuda menghentikan becaknya. Kang, tunggu sebentar, kata Jono. Iya bang, ada apa? Jawab Junaidi. Akang, habis dari mana? Kata Jono lagi. Anu bang, tadi ngantar Neng Maryam pulang, tapi saya suruh mampir, jawab Junaidi. Tak. Semua yang ada di pos ronda kaget. Maaf jika saya melewati jam tengah malam. Neng Maryam memaksa saya untuk mampir, kata Junaidi ketakutan jika saja dikeroyok. Kami tidak akan macam-macam bang, cuma mau tanya saja. Serius, abang bertamu di rumah angker itu. Nama abang ini siapa? Tanya Pak Somad. Saya Junaidi pak. Iya, saya tadi mengantarkan ke rumah Neng Maryam. Maksudnya rumah angker yang mana? Jawab Junaidi bingung. Antarkan kami di mana tadi abang Junaidi mengantar penumpang, kata Pak Somad. Junaidi akhirnya menunjukkan di mana dia mengantarkan Maryam. Setelah sampai tujuan, Junaidi kaget bukan main. Tempat yang megah dan terang benderang yang dia lihat berubah menjadi rumah kosong yang gelap dan tidak terawat. Junaidi langsung mendadak bisu, terkulai lemas dan tidak berdaya. Seminggu setelah kejadian tersebut, tukang becak yang bernama Junaidi itu meninggal tanpa sebab. Bahkan bukan hanya Junaidi saja yang bernasib malang. Ada beberapa orang yang mengalami hal yang serupa. Dan semua itu orang-orang luar yang bukan berasal dari perkampungan di wilayah di mana Maryam tinggal. Rumah angker Maryam sempat populer kala itu. Banyak ahli spiritual yang datang hanya sekedar ingin membuktikan atau mencoba mengusir arwah gentayangan tersebut, dan tidak ada yang berhasil. Suatu ketika, ada orang yang cukup berani ingin menguji kemampuannya untuk mengusir arwah tersebut. Sebut saja namanya Suro Barnabas, seorang jamaah dari gereja SIA, Sidang Jamaat Allah. Suro dulunya adalah seorang dukun sakti yang bernama Surono atau dikenal Mbah Rowo. Saat itu Suro sudah bertobat dan memeluk agama Kristen. Di malam Jumat Kliwon, Suro dan beberapa rekannya mendatangi rumah Maryam setelah meminta izin dari RT dan warga sekitar. Tidak sedikit pula yang menyaksikan aksi yang akan dilakukan Suro. Meskipun Suro sudah bertaubat, kemampuannya masihlah sama seperti dulu. Demi menolong sesama, Suro terpaksa melanggar sumpahnya untuk menggunakan sekali lagi ilmu yang dimilikinya. Demi Tuhan,
Yang berada di rumah ini adalah makhluk yang jahat. Jika dibiarkan akan semakin banyak korban, kata Suro. Apakah Anda bisa mengusirnya, Pak? Kata salah satu warga. Tidak semudah itu untuk mengusirnya, tetapi akan saya coba, jawab Suro. Suro kemudian menyiapkan berbagai sarana untuk ritual, seperti bunga, kemenyan bakar, dan sebagainya. Ritual pun dimulai. Aroma kemenyan menyengat hidung hingga membuat merinding bagi yang menciumnya. Suro komat kamit mengucapkan mantra dan sekali meniupkan sesuatu ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian Suro menyiramkan air tersebut sedikit demi sedikit di sekitar rumah Maryam. Brak, brak. Jendela, pintu, dan garasi bergoyang hebat, seperti ada yang mendobrak dari dalam. Semua mulai panik dan beberapa warga lari ketakutan. Suro masih duduk tenang sambil merapatkan mantra. Tiba-tiba salah satu warga tidak sadarkan diri, berbicara seperti seorang perempuan. Tolong, aku ingin balas dendam. Siapa namamu? Tanya Suro. Aku Maryam. Apa yang membuatmu tidak bisa pergi dari dunia ini, Maryam? Tanya Suro kembali. Tidak bisa. Aku tidak bisa, jawab Maryam seperti ketakutan. Katakan, tidak perlu takut, desak Suro. Dia, jawab Maryam yang semakin ketakutan. Brak, brak. Kembali terdengar pintu seperti didobrak dari dalam. Tidak perlu takut, makhluk itu tidak akan bisa keluar. Maryam, pergilah dan tenang, kata Suro. Aku punya permintaan. Aku memiliki anak yang aku titipkan di panti asuhan. Anakku bernama Tony Antonius, kata Maryam. Kau tidak perlu khawatir. Akan kami pastikan anakmu baik-baik saja. Sekarang kau bisa pergi, jawab Suro. Setelah percakapan yang panjang, Maryam pergi dari tubuh orang yang dia merasuki. Menurut Suro, bukan Maryam yang selama ini meneror orang-orang, tapi piaraan Maryam yang dia dapatkan saat itu. Maryam selalu dipaksa untuk mencari makan. Jika tidak, anaknya akan dimakan. Beberapa hari kemudian tidak ada lagi arwah gentayangan yang mengganggu warga sekitar. Tetapi jika seseorang melewati rumah Maryam pada malam hari, dari dalam rumah sering terdengar suara gaduh dan gedor-gedor pintu. Beberapa minggu kemudian, dikabarkan Tony diadopsi oleh seseorang, dan Suro juga dikabarkan meninggal dunia. Ada yang bilang Suro berkorban karena mengurung makhluk tersebut. Ada juga yang mengatakan karena Suro melanggar sumpahnya dan terkena timbal baliknya. Bertahun-tahun rumah Maryam dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang berani berbuat apa-apa. Lalu ada sekelompok orang yang menyebut mereka adalah pemburu hantu. Mereka ada 7 orang, dan katanya mereka mampu menangkap sosok yang ada di dalam rumah Maryam dan memasukkannya ke dalam botol. Makhluk tersebut seperti jinglot yang memiliki wujud yang mengerikan. Setelah beberapa tahun berlalu dan Tony sudah tumbuh dewasa, atas permintaannya, rumah Maryam dirubuhkan. Kisah arwah gentayangan tidak lagi terdengar setelah rumah Maryam dirobohkan. Bahkan di kampung tersebut sekarang seperti tidak pernah ada yang tahu bahwa dulunya pernah ada sosok Maryam meneror kampung tersebut. Bekas rumah Maryam dulunya kini sudah berdiri sekolah SMA yang konon berhantu. Security sekolah tersebut pernah melihat sosok cantik yang menangis sambil ditemani oleh anak kecil
bermata merah, dan memiliki taring. Cerita di atas didapatkan dari beberapa sumber. Untuk kebenarannya tidak ada yang tahu. Yang jelas sosok Maryam yang pernah menghebohkan warga sekitar memang pernah terjadi. Terima kasih untuk Sinta Diari yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan cerita tersebut. Semoga cerita ini bisa menghibur dan bisa memberi pelajaran kepada kita semua. Untuk para pendengarku dan untuk para subscriberku, terima kasih telah mengunjungi channelku. Semoga channel ini terus bisa menceritakan cerita-cerita mistis dan horor. Sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau salah ucapan. Saya Pandu Amarta pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.